Kembali saudara di Sapa Indonesia Malam, saya bersama dengan Ketua Umum Palang Merah Indonesia PMI yang juga Wakil Presiden 2 periode, terakhir di 2014 dan 2019, Pak Yusuf Kala. Pak JK, terima kasih masih bersama saya di Sapa Indonesia Malam, Pak JK. Pak JK, kita melihat bahwa fenomena yang terjadi pada hari ini, daerah jauh lebih ketat bahkan dibanding pusat. Kita lihat bahwa beberapa daerah, misalnya Tegal, sudah melakukan karantina wilayah yang lebih ketat dari apa yang kita bayangkan. Ada juga beberapa daerah lain, Surabaya misalnya. Jakarta sempat kemudian untuk mengusulkan namun ditolak oleh pemerintah pusat untuk tidak melakukan karantina wilayah. Yang saya ingin tanyakan Pak JK, kenapa pemerintah daerah dan pemerintah pusat berbeda kebijakan, berbeda pandangan? Apa yang Pak JK lihat? Ya tentu dalam keadaan seperti ini daerah lah yang paling mengetahui kondisi yang dihadapi terjadi di daerahnya. Karena itulah maka kenapa daerah itu lebih cepat mengambil tindakan daripada pusat yang tentu bertindak sesuai dengan aturan-aturan prosedur-prosedur yang panjang itu. Karena itulah maka terjadi perbedaan. Tapi itu juga daripada akibat otonomi, daerah berkewajiban justru apabila tidak bertindak justru dia salah gitu kan, melihat kecepatan penyebaran itu tidak berbuat dengan lebih keras malah nanti disalahkan nanti justru bukan saja salah mengorbankan jiwa daripada masyarakatnya. Itulah yang terjadi sebenarnya. Apa yang Pak JK lihat saat ini sebuah hal yang biasa bahwa pemerintah daerah mengambil langkah lebih cepat ketimbang pemerintah pusat? Ya tentu bukan hal yang biasa, tapi karena itulah kalau dianggap daerah lebih cepat, maka pusat harus lebih cepat lagi. Pak JK, ini soal mudik, ini saya juga soroti juga hal yang kemudian masih berkaitan dengan pertanyaan saya sebelumnya. Misalnya di Jakarta ada pembatasan bus-bus atau kendaraan yang kemudian keluar daerah Jakarta tidak boleh kemudian untuk dilakukan perjalanan. Namun kemudian itu dibatalkan. Tapi juga ada sisi lain ketika mereka yang kemudian mudik tidak diperbolehkan untuk pulang kampung mereka, maka mereka di sini tidak ada pekerjaan. Mereka akan makan apa? Lalu ketika mereka pulang, ada juga masalah baru karena mereka bisa menyebarkan penyakit di sana. Apa yang Pak JK lihat di sini? Bagaimana solusinya? Itulah dilema yang dihadapi oleh setiap pemimpin. Harus memilih yang paling baik dan sesuai dengan aturan. Kita semua sadar bahwa apabila banyak orang pergi ke daerah lain, maka penyebarannya akan cepat sekali. Ini dari ukur ini. Jadi bertambah satu, dikali empat semuanya. Jadi harus dipotong itu, jangan sampai menyebar ke daerah. Dan ke daerah bahayanya, daerah komunitasnya kan rapat sekali. Jadi itulah sebabnya maka dibutuhkan suatu kecepatan bertindak, baik daerah, apalagi pusat ya, seperti itu kita butuhkan dalam kondisi sekarang ini. Dan apa yang dilakukan di daerah itu lebih realistis karena dia mengetahui sehari-hari. Jadi untuk konteks mudik ini Pak JK dalam posisi apakah boleh pulang mudik atau jangan pulang mudik? Ya konteksnya itu bahwa kalau tidak mau penyebarannya cepat jangan mudik. Kalau jangan mudik, dia tidak ada pekerjaan, pemerintah menyiapkan kebutuhan pokoknya. Dan itu adalah undang-undang. Jadi memang kita harus berkorban anggaran, pemerintah harus disadari itu. Tapi itulah jalan yang paling baik, yang pilihan yang terbaik harus dipilih. Ya apapun kita harus memilih sesuatu, dilema itu, pemerintah harus memilih apa yang menurut pikiran pemerintah terbaik. Apa pikirannya itu? Menyelamatkan orang. Jadi jangan sebarkan. Tapi konsekuensinya ialah dana. Dana bisa dicari, gitu kan? Apakah itu defisit itu sudah pemerintah kan sudah membuat perpu untuk menaikkan tambah utang begitu, artinya defisit ditambah. Itu sudah bagus. Jalan keluar itu. Meskipun jadi pilihannya dilema yang sulit. Ya silakan Pak JK. Harus dipilih. Ya, meskipun tadi Pak JK mengatakan bahwa ketika mereka belum pulang di sini, mereka tidak boleh pulang, maka mereka kan harus makan, mereka harus melanjutkan hidup, dan itu harus disuplai, harus dipasok oleh pemerintah. Pertanyaannya, apakah pemerintah akan melakukan itu?
Karena di dalam stimulus Pasti. ekonomi APBN tidak disebutkan secara langsung bahwa akan diberikan satu persatu katakanlah kepada mereka yang kemudian tidak mudik untuk kemudian diberikan makan. Koreksi jika saya salah, Pak JK. Perpunya itu hanya membahas, meminta agar defisit bisa di atas 3%. Artinya dana lebih banyak walaupun itu dengan cara defisit. Kalau dalam hal memenuhi kebutuhan rakyat itu adalah undang-undang. Kita perlakukan undang-undang tentang kedaruratan kesehatan itu. Artinya harus dilakukan. Yang dimana pemerintah harus lakukan. Dalam keadaan begini harus cepat memilih. Jangan didebatkan berhari-hari, tidak dipilih salah satunya. Jangan didebatkan, harus cepat dilakukan. Iya. Meskipun sampai sekarang belum terdengar kapan akan dilakukan secara real dan bagaimana penyalurannya dan lain sebagainya. Dengan pemerintah membuat perpu dengan PP dan sebagainya, sebenarnya itu satu langkah menuju ke situ. Tapi keputusan akhirnya harus hari ini. Jangan menunggu besok contohnya gitu kan. Karena sekali lagi saya ulangi, tiap hari kelembatan kita menangani ini, kita akan seperti Italia, kita seperti Spanyol, kita seperti Iran. Nah, akan bertambah terus-menerus dan karena waktu tidak memberikan kita ampun untuk menyelesaikan ini. Ya. Dan Pak JK seolah mau mengatakan bahwa jangan terlambat untuk kedua kalinya. Ya, apapun ya lebih cepat lebih baik lah ya. Karena memang masalah ini ada 3 masalah pokok yang harus diselesaikan. Pertama, waktu. Harus waktu jam per jam, hari per hari sangat berharga untuk keselamatan bangsa ini. Yang kedua, koordinasi yang baik. Ketiga, adalah logistik yang teratur, yang dijalankan, apapun caranya. Ya. Dan negara sudah pernah mengalami itu pada tahun 98. Dan kita jalankan itu. Bisa diceritakan Pak JK pengalamannya 98? Iya, waktu itu karena kesulitan ada masalah politik dan ekonomi, kemudian produksi beras menurun, terjadilah masalah di masyarakat, chaos di masyarakat, terjadilah gerakan macam-macam. Maka dengan pengalaman itu kita harus mempersiapkan dengan baik logistik yang ada sekarang ini, membagikannya cepat ke masyarakat. Nanti jangan sudah terjadi chaos baru dibagikan. Itu setelah gitu kan. Sebelum terjadi masalah maka harus dibagikan. Logistik yang membentukkan. Raskin contohnya segera dilaksanakan itu. Kita tentu tidak berharap apa yang kemudian pernah terjadi terulang, tapi tentu ini masukan solusi yang tepat yang apa disampaikan oleh Pak JK. Terakhir Pak JK saya ingin bertanya, ini angka terus bertambah meskipun kita tidak berharap akan ada penambahan yang signifikan luar biasa. Meskipun sekali lagi ada beberapa kemudian dari pihak universitas ITB misalnya, UI yang kemudian memproyeksikan bahkan bisa sampai puluhan ribu penderita positif dengan banyak sekali korban yang meninggal. Sekali lagi kita tidak mengharapkan hal itu terjadi meskipun itu adalah sebuah proyeksi ilmiah yang kemudian dilakukan oleh sejumlah universitas. Saya ingin tanya Pak JK, jika kemudian itu terjadi, mudah-mudahan sekali lagi tidak terjadi, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah supaya hal itu pertama tidak terjadi dan yang kedua, kalaupun itu terjadi tidak memunculkan, saya harus katakan, permasalahan sosial yang serius, darurat. Ya supaya jangan terjadi, maka dari sekarang kita menyelesaikan atau mempercepat penyelesaian sebabnya, penularannya, dan sebagainya. Rumah sakit perlu diperbesar, tapi bagaimana rumah sakit itu tidak dipakai, selalu Presiden mengatakan begitu, itu sangat bagus pernyataan itu, ialah membuat tindakan-tindakan untuk pencegahan atau tidak mengurangi kecepatannya. Apa yang dilakukan oleh Universitas ITB dan UI itu ialah teori sederhana sebenarnya, yaitu derek ukur. Karena pengalaman yang ada, satu orang kena menularkan ke 4 orang lagi, itu hukumnya. 4 ini menularkan lagi ke 4 orang lagi. Jadi kecepatannya dari ukur begitu kan, sehingga cepat terjadi penambahan dan itulah yang harus diselesaikan.
bagaimana memotong itu, sebagaimana kita tahu semua bagaimana memotongnya, tapi butuh tindakan keras. Mungkin orang akan menilai ini seperti diktator, tapi diktator untuk kebaikan masyarakat itu perlu. Pak JK katakan bahkan jika harus dianggap sebagai diktator pun pemerintah tidak apa-apa mengambil opsi itu. Tidak apa-apa, ini diktator untuk kebaikan. Yang diktator yang salah itu kalau masalah politik yang kita diktatori, tapi ini masalah kesehatan yang kita tegaskan. Apa yang dibayangkan oleh Pak JK sama dengan saja Anda sakit? Iya, apa yang dibayangkan oleh Pak JK dengan istilah diktator untuk kesehatan yang perlu dilakukan saat ini? Ya tindakan seperti tadi yang berkali-kali kita tegaskan bahwa betul dihimbau untuk jangan ada jarak. Siapa yang melanggar, ambil tindakan hukum. Tahan yang melanggar, berdenda yang tidak hukum. Contoh seperti itu. Siapa yang melanggar aturan yang ditetapkan pemerintah, ambil tindakan keras. Hanya itu yang bisa kemudian menyadarkan masyarakat, memaksa sadar masyarakat untuk mengatasi hal semua ini. Jika tidak ada intervensi tersebut, maka bukan tidak mungkin proyeksi yang dilakukan oleh sejumlah universitas yang tadi saya sebutkan akan terjadi. Itu pengalaman di banyak negara. Di Iran, di Italia, di Spanyol, di Amerika. Semua Trump mula-mula pandang enteng semua masalah. Akhirnya terjadilah seperti ini. Baik, tadi semua kita sebutkan untuk pemerintah Pak JK. Sekarang saya ingin Pak JK menyampaikan pesan kepada publik, kepada masyarakat. Terutama masyarakat yang rentan terkena dan juga masyarakat yang mungkin terdampak paling parah terhadap ekonomi yang saat ini memang sudah kita rasakan pengaruhnya. Silakan Pak JK. Ya, kalau sekali lagi saya ingin ulangi, ekonomi adalah akibat dari sebab. Maka sebabnya harus kita selesaikan. Sebabnya harus kita percepat. Mungkin tidak bisa 100% diselesaikan. Ini tentu karena dari penyebaran dari orang ke orang, berarti masyarakat di dalam masyarakat. Maka masyarakat kita semualah. Ini tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab kita semua. Tapi tanggung jawab itu juga kadang-kadang harus dipaksakan tanggung jawab itu. Sehingga apabila pemerintah mengambil tindakan keras, masyarakat harus memahami itu untuk kebaikan masyarakat sendiri. Untuk kita sendiri. Dan harus ditaati. Kan? Baik. Jadi tidak ada pilihan lain, masyarakat patuh terhadap pemerintah, apapun yang disampaikan oleh pemerintah saat ini. Harus. Baik. Terima kasih Pak Yusuf Kalla. Terakhir Pak Yusuf Kalla, saya ingin tanya karena Pak Yusuf Kalla ada di PMI Palang Merah Indonesia. Saya mendengar kabar bahwa ada stok darah yang semakin menipis. Apakah itu cukup mengkhawatirkan atau masih bisa ditangani oleh PMI? Bagaimana kemudian Pak JK menjelaskan soal ini? Ya tentu. Pertama, PMI itu mengorganisir donor darah. Jadi masyarakat punya darah sendiri yang didonorkan ke PMI, PMI mendistribusikannya kepada yang penting. Di banyak daerah juga, bagian negeri kita banyak demam berdarah. Itu memerlukan memerlukan darah tentu untuk mengobati itu. Maka upaya akibat daripada keadaan seperti ini, donor darah juga berkurang. Karena itulah maka salah satu solusinya ialah bagaimana saya sudah berbicara dengan Kasat, dengan sudah menyurat ke Kapolri, Panglima TNI, Kasal, KSAU untuk menggerakkan anggota TNI dan polisi untuk dengan rela melakukan donor darah. Dan karena itulah PMI siap untuk datang ke asrama-asrama, datang ke pusat-pusat di mana TNI dan Polri berada untuk melaksanakan donor darah untuk mencapai kebutuhan masyarakat yang penting ini juga. Baik. Baik, terima kasih Pak JK. Sekali lagi tentu kita berharap dan berdoa semoga apa yang kita alami pada hari ini tidak semakin buruk dan ke depan perlu ada tindakan yang cepat dari pemerintah pusat dan juga kepatuhan oleh masyarakat yang disampaikan oleh Pak JK dengan pesan yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih
Pak Yusuf Kalla, Ketua Umum Palang Merah Indonesia, yang juga Wakil Presiden Republik Indonesia 2004-2009 dan 2014-2019. Terima kasih Pak JK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.